Saya akan membahas teori-teori perubahan. Perubahan suatu organisasi yaitu mempelajari proses yang direncanakan dan dimanajemen. Supaya dapat berhasil, perubahan organisasi harus dapat dikendalikan oleh kebutuhan yang mendesak, yang melibatkan semua pemegang saham utama dan harus diperkuat sampai prosedur dan tingkah laku yang baru sudah berjalan dengan baik. Teori-teori mendasari change management adalah teori-teori yang berspesialisasi pada isu-isu kualitas organisasi dan mengangkat perubahan sebagai bagian dari teori mereka. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, W. Edward Deming mengemukakan bahwa kualitas bukanlah suatu yang perlu didefinisikan dalam pengertian konkret dan kualitas hanya dapat didefinisikan oleh pelanggan serta mengusulkan agar para manajer secara agresif menciptakan dan memimpin perubahan-perubahan secara alamiah. Yang kedua, Joseph Juran mengemukakan bahwa peralihan keseimbangan di antara upaya dan waktu yang difokuskan untuk mengembangkan ciri-ciri khusus sebuah produk versus upaya untuk menghilangkan seluruh kekurangan dari sebuah produk. Permulaan perubahan yang alamiah yang merupakan sebuah elemen tak terpisahkan dari manajemen kualitas total. Yang ketiga, Philip B. Crosby mengemukakan kualitas sebagai sebuah keselarasan terhadap persyaratan dan kualitas bisa ada atau tidak. Tiada tingkatan-tingkatan langsungnya. Para manajer harus mengukur kualitas dengan secara rutin, menghitung biaya akibat terciptanya kesalahan-kesalahan. Ia menekankan penghapusan perubahan-perubahan yang merusak lewat pencegahan kesalahan-kesalahan yang membawa pada perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, Kurt Lewin, yang merupakan psikolog yang mempelajari perilaku kelompok-kelompok sosial dan terkenal sebagai pendiri psikologi sosial modern. Lewin berpendapat bahwa seluruh data atau informasi di dunia tidaklah bermanfaat kecuali diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat, yang merupakan apa yang perlu dilakukan para manajer perubahan. Ia mengembangkan analisis medan gaya sebagai sebuah alat bagi perubahan lewat pencegahan yang digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan mana yang mendorong atau menahan sebuah perubahan tertentu. Yang terakhir, Robert Black dan Jane Morton telah menciptakan sebuah model untuk menggambarkan gaya-gaya kepemimpinan lewat pembuatan grafik watak-watak manajerial pada sebuah kisi. Kisi manajerial Black and Morton menunjukkan kepada para manajer perubahan jenis-jenis pemimpin apa sebenarnya mereka, sebagai kebalikan dari jenis-jenis pemimpin yang mereka sangkakan atas diri mereka. Selanjutnya, komparasi teori-teori manajemen perubahan. Yang pertama, teori perubahan korporat. Teori ini digagas oleh Kurt Lewin, yang dikenal sebagai bapak manajemen perubahan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan atau resistance untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving force dan melemahkan resistance to change. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan. Yang pertama, unfreezing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, change merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Yang ketiga, refreshing membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Yang kedua, teori motivasi. Awal kemunculan teori ini dipelopori oleh Beckhart dan Harris yang merumuskan teori-teori motivasi untuk berubah. Mereka menyimpulkan perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat, yaitu yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Dan yang kedua, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Dan yang ketiga, persepsi hari esok.
Manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik. Dan yang keempat, cara yang praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Selanjutnya, teori proses perubahan manajerial. Teori ini ditemukan Beer et al. Ketika mengembangkan Managerial School of Thought. Melalui studinya, ia menemukan pentingnya untuk melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholders untuk mendukung perubahan dengan melibatkan mereka dalam menganalisis dan mendiagnosis masalah-masalah yang menghambat daya saing organisasi. Dan yang kedua, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang ketiga, mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat, memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi. Dan yang kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformulasikan, struktur, sistem, dan sebagainya.